Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nianti dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tumbuh dan Berkembangnya Islam di Sulawesi. Yang pertama, masuknya Islam di Sulawesi. Sejarah mengungkapkan bahwa masuknya Islam pertama kali di Sulawesi adalah dibawa oleh saudagar dan ulama dari Arab dan Melayu. Kedatangan Islam di Sulawesi agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Islamisasi di Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari peran utama 3 mubalik yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini, yaitu daerah Minangkabau, Sumatera Barat yang terkenal di kalangan masyarakat Bugis. 2. Perkembangan pendidikan Islam di masa awal di Sulawesi. Sejarah pendidikan Islam di hakikatnya sangat berkaitan dengan adanya sejarah Islam, sehingga periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Dalam setiap fase ini, pendidikan Islam berkembang dengan ciri yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pada setiap fase perkembangan pendidikan Islam tersebut, corak dakwah dan islamisasi senantiasa melekat yang berfungsi mempertahankan dan mentransformasi nilai-nilai keislaman di dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, yaitu ada 2 tokoh yang memegang pengaruh kunci dalam pembaharuan pendidikan Islam di Sulawesi, yaitu pertama, Tuan Guru Haji Muhammad As'ad. Tuan Guru Haji Muhammad As'ad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 1326 Hijriah. Ia merupakan anak ke-8 dari ke-9 bersaudara. Tuan Guru Haji Muhammad As'ad sejak kecil tinggal di kota Mekah, meskipun secara generasi ia berdarah suku Bugis. Kedua, Tuan Guru Haji Abdullah Dahlan bin Abdurrahman, tokoh kedua yang juga berpengaruh dalam pembaruan pendidikan Islam. Kedua tokoh ini masing-masing pernah belajar di Mekah dan kembali kampung halaman mereka untuk memperbaiki Islam. Abdullah Dahlan setelah belajar di Mekah dari tahun 1907 sampai 1917 dan kembali ke Sulawesi. Ia mendirikan organisasi bernama As-Sirah Al-Mustaqim pada 21 tahun 1923. Pada tahun 1926, kelompok ini bergabung dengan Muhammadiyah. Cabang Muhammadiyah pertama di luar kota Makassar adalah terbentuk di Wajo tahun 1928 pada tempat dan tahun yang bersamaan. 3. Masjid sebagai salah satu pusat pendidikan Islam. Masjid memiliki peran penting dalam pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Masjid tidak hanya sebagai tempat spiritual seperti sholat, zikir, iktikaf, tetapi juga sebagai tempat dalam mengembangkan pendidikan Islam berupa halaqah. Tidak hanya itu, masjid juga sebagai tempat pembelajaran pengajian. Sebagai ketua lembaga syara dalam melaksanakan tugasnya, Kadi Bone menjadikan masjid kerajaan Masjid Al-Mujahidin sebagai pusat kegiatannya, terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, termasuk pendidikan Islam. Terdapat 2 bentuk kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Kadi Bone, yakni yang pertama pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning atau mengaji tudang, dan yang kedua makam misi, yakni kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis khusus untuk perempuan saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum